Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan mempresentasikan tentang pemodelan dan simulasi metode Carlo dengan dosen pengampu Bu Desi. Daftar isinya ada sejarah metode Monte-Carlo dan yang kedua metode Monte-Carlo dan ketiga simulasi Monte-Carlo. Yang pertama, sejarah Monte-Carlo. Sejarah metode Monte-Carlo. Istilah Monte-Carlo dalam simulasi mulai diperkenalkan oleh Compete de Buffon pada tahun 1977 dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama Perang Dunia Kedua. Diperkenalkan oleh S. Ulam dan J. von Neumann pada Los Alamos Scientific Laboratory. Untuk merancang pelindung nuklir, mereka membutuhkan data-data tentang jarak yang dapat ditembus neutron pada berbagai material. Masalah ini sangat sulit untuk dipecahkan secara analitis dan terlalu rumit pula untuk dipecahkan dengan eksperimen. Mereka menyelesaikan persoalan tersebut dengan komputer dengan menggunakan bilangan random. Teknik atau metode ini dinamakan Monte Carlo karena dasarnya adalah seperti permainan judi atau roulette. Sedangkan Monte Carlo adalah kota judi terbesar di dunia. Dalam autobiografinya Adventure of a Mathematician, Stanisław Marcin Ulam menyatakan bahwa metode tersebut dinamakan untuk menghormati pamannya yang seorang penjudi atas saran Metropolis. Jadi Stanisław Marcin Ulam ini adalah yang mempopulerkan metode Monte Carlo. Selanjutnya, metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah algoritme komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit. Algoritme Monte Carlo adalah metode Monte Carlo numerik yang digunakan untuk menemukan solusi problem matematis atau yang dapat terdiri dari banyak variabel yang susah dipecahkan, misalnya dengan kalkulus integral atau metode numerik lainnya. Penggunaan metode Monte Carlo memerlukan sejumlah besar bilangan acak, dan hal tersebut semakin mudah dengan perkembangan pembangkit bilangan pseudo acak yang jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan metode sebelumnya yang menggunakan tabel bilangan acak untuk sampling statistik. Ini ada beberapa aplikasi metode Monte Carlo. Yang pertama, grafis, terutama untuk ray tracing. Selanjutnya, pemodelan transportasi ringan dalam jaringan multilapis atau multi-layer tisu atau yang bisa disingkat MCML. Selanjutnya, metode Monte Carlo dalam bidang finansial. Ada simulasi prediksi struktur protein. Selanjutnya, dalam riset peralatan semikonduktor untuk memodelkan transportasi pembawa arus. Selanjutnya, pemetaan genetik yang melibatkan ratusan penanda genetik dan analisis QTL. Dan yang terakhir, distribusi potensial listrik. Dan yang terakhir, simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Contoh kasusnya diketahui peluang hujan sama dengan 0,50
peluang angin sama dengan 0,20 dan peluang gempa sama dengan 0,001. Buktikan bahwa peluang hujan, angin, dan gempa terjadi bersamaan adalah 0,604. P atau hujan sama dengan 0,50. P atau angin sama dengan 0,20. P atau gempa sama dengan 0,001. Analisis probabilitas dari 3 kejadian hujan, angin, dan gempa secara bersamaan adalah probabilitas atau kemungkinan kejadian dari salah satu baik hujan, angin, atau gempa dapat diselesaikan dengan rumus inclusion-exclusion rule. Ini contoh rumusnya. Rumusnya seperti ini. P tutup buka kurung H plus A plus G. H itu hujan, A itu angin, G itu gempa. Sama dengan P tutup buka kurung H plus P tutup buka kurung A plus P tutup buka kurung G minus P tutup buka kurung H kali A minus P tutup buka kurung H kali G minus P tutup buka kurung A kali G minus P tutup buka kurung H kali A kali G. Dalam soal ini tidak diketahui intersection antara kejadian hujan, angin, dan gempa ketika keduanya atau ketiganya terjadi bersamaan. Oleh karena itu, dari probability, conditional probability, dan Bayes formula Branislav untuk menyelesaikan suatu persoalan probabilitas adalah dengan menyelesaikan probabilitas komplemennya, yaitu dengan rumus P tutup buka kurung H plus A plus G plus P tutup buka kurung A aksen H aksen plus A aksen plus G aksen tutup buka kurung sama dengan 1, atau P tutup buka kurung H plus A plus G plus G tutup buka kurung. P tutup buka kurung plus H plus A plus G sama dengan 1 min P tutup buka kurung H aksen plus A aksen plus G aksen sama dengan 1 min 1 minus 0,50 tutup buka kurung 1 minus 0,20 dikali 1 tutup buka kurung 1 minus 0,001. Jadi hasilnya adalah sama dengan 0,6004. Ini adalah contoh program MATLAB-nya. Dan ini hasilnya. Misalkan jumlah percobaannya 1000, maka peluang hujan atau angin atau hujan plus angin plus gempanya 0,5830. Jumlah percobaan 10.000 0,5976. Jumlah percobaannya 100.000, peluangnya 0,6021. Jumlah percobaannya 1 juta, peluangnya 0,6001. Jumlah percobaannya 10 juta, peluangnya 0,6003. Jumlah percobaannya 100 juta, peluangnya 0,6004. Terima kasih atas Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.